Mbak Dina, Prancis menyatakan meskipun sudah mengirimkan kapalnya, tapi ini ditegaskan bahwa ini bukan untuk menyerang, bukan ofensif, tapi untuk defensif. Nah, ini kan artinya tidak ada pernyataan tegas bahwa akan membantu Amerika Serikat. Di sisi lain kita tahu Trump berkali-kali terkesan desperate ya, putus asa, tidak ada negara-negara yang mau membantu Amerika Serikat dalam menyerang Iran. Nah, Anda melihat bagaimana sikap dari Prancis dan juga Inggris ini yang tidak secara tegas menyatakan terkait dengan pengiriman kapal perang mereka ini, Mbak Dina? Baik, yang pertama sebenarnya logika saja dan saya pikir sudah pernah disampaikan juga oleh pihak Jerman ya. Kalau Amerika Serikat saja tidak berhasil membuka Selat Hormuz, tidak berhasil memaksa Iran untuk mengembalikan Selat Hormuz seperti sebelum perang, ya apa yang bisa dilakukan oleh kapal-kapal perang Eropa. Jadi memang saya pikir secara teknis juga tidak ada yang bisa dilakukan oleh kapal perangnya Prancis ataupun Inggris kalau datang ke kawasan gitu ya. Karena justru akan seandainya betul-betul melakukan serangan secara militer, justru akan membuat situasi betul-betul buruk dan resesi ekonomi global itu hampir pasti terjadi. Dan juga yang kedua, tadi menarik sekali perkataan Macron ya bahwa dia tetap akan berkomunikasi dengan Iran. Artinya, saya pikir di sini pihak Prancis ini masih berusaha menjaga ini ya, menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, tapi juga bersikap rasional juga, karena memang untuk bisa lewat Selat Hormuz itu syaratnya mudah sekali, yaitu berkomunikasi dengan Iran dan kemudian memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Iran. Sudah, nggak perlu bersusah payah berperang, tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak untuk berperang, dan juga tidak perlu mengambil resiko adanya pasukan atau infrastruktur militer yang harus hancur. Nah, saya pikir Macron ini rasional ya sikapnya, cuma memang masih juga menjaga agar tidak terlalu frontal juga di hadapan Amerika Serikat. Oke, Mas Ridwan, bagaimana Anda membaca sikap Perancis ini? Tapi seperti yang tadi disebutkan Mbak Dina ya, dinyatakan oleh Macron bahwa pemerintahannya tidak pernah mempertimbangkan pengiriman militer ke kawasan Selat Hormuz tanpa adanya komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Iran. Dan ini dikeluarkan setelah ancaman Iran jika ada armada dari negara asing manapun akan dibalas dengan respon yang keras. Bagaimana Anda memandang sikap ini, Mas Ridwan? Iya, terima kasih. Memang negara-negara Uni Eropa itu tampaknya memang menjaga jarak dengan Presiden Trump ya. Kebetulan saya baru saja pulang dari satu negara di Eropa dan berkeliling bertemu dengan beberapa politisi di sana dan parlemen di sana. Eh, Mereka rata-rata yang kami temui itu memang mereka tidak mau menganggap bahwa Trump ini bukan bagian dari operasi Uni Eropa. Jadi wajar ketika Presiden Prancis dan juga Jerman juga sikapnya sama, tampaknya tidak akan inline dengan agenda-agenda Amerika Serikat. Yang justru menarik adalah bagaimana Iran memandang Uni Eropa. Sampai hari ini kan tidak ada ya, misalnya pernyataan misalnya dari Khotamul Anbiya atau misalnya dari ARGC yang kemudian menyatakan bahwa mereka akan melakukan serangan misalnya atau melakukan tindakan terhadap negara-negara Uni Eropa. Sama sekali nggak ada yang saya baca ya sampai hari ini. Artinya memang Iran menganggap saya kira Eropa bukan menjadi ancaman bagi mereka dan ini saya kira secara deterrence geopolitik juga sangat menguntungkan bagi Uni Eropa maupun bagi Iran itu sendiri. Dan yang perlu kita tahu sekarang yang sangat-sangat luar biasa pusing adalah lobby-lobby kepentingan Zionis, terutama di Eropa juga. Bagaimana mereka gagal mempengaruhi negara-negara Eropa itu untuk ikut terlibat. Padahal mereka kita tahu juga berinvestasi dengan berbagai macam cara ya, berinvestasi secara politik maupun secara ekonomi ke negara-negara itu. Nah, salah satu yang kemudian mereka tiupkan adalah tadi fitnah atau ya bahasanya mungkin bumbu-bumbu fitnah begitu ya, bahwa kalau Uni Eropa tidak bergabung dengan kepentingan Israel dan Amerika, maka pada satu titik Iran akan mengganggu kepentingan ekonomi Uni Eropa. Tapi tampaknya itu tidak membuat mereka bergeming. Saya bertemu langsung, bahkan bicara langsung dengan salah satu mantan kandidat kanselir Jerman di Berlin dan secara firm dalam forum yang ada Menteri Luar Negeri Jerman juga, secara firm mereka memang menahan diri dan menjaga jarak dengan politik luar negeri Amerika.
Oke, menarik. Itu yang dinyatakan langsung ya, Anda mendengar langsung dari para politicians tersebut. Mbak Dina, kembali ke Saudi. Nah, ada pernyataan yang saya kutip ya, ini dari Ambassador Dr. Rayed Krimli, Saudi Deputy Minister for Public Diplomacy. Ini di post di X-nya bahwa Kerajaan Arab Saudi berlanjut untuk mendukung deeskalasi dan menghindari eskalasi. Begitu pula dengan negosiasi dan upaya yang terus dilakukan terkait dengan tujuan tersebut. Nah, apakah menurut Anda pernyataan ini yang artinya menginginkan tidak ada eskalasi baru yang berkebalikan dengan yang selalu dinyatakan Trump dengan ancaman-ancamannya, ini terkait dengan ibadah haji yang saat ini tengah berlangsung yang tentu melibatkan banyak orang dari seluruh dunia, Mbak Dina? Iya, saya pikir sangat berhubungan ya memang dengan, musim haji. Ketika, apa itu, Arakci berada di Beijing itu bahkan, ini ya secara khusus menelpon, Menlu Arab Saudi dan, kedua pihak menyatakan bahwa memang, situasi ini harus diselesaikan dengan diplomasi, tidak ada lagi ketegangan militer, kemudian ya, lalu, ini apa, sikap, Saudi setelah itu yang, melarang penggunaan, ini pangkalan militer Amerika Serikat di Saudi, meskipun sekarang menyatakan membuka lagi, lalu pernyataan terbaru, tentang pentingnya deeskalasi, ini memang menunjukkan sebenarnya Saudi itu, tahu persis bahwa perang itu tidak akan memberikan keuntungan buat negara-negara Teluk, apalagi, musim haji ini membutuhkan keamanan penuh. Pesawat sipil itu akan berdatangan, dari berbagai penjuru, dunia. Kalau ada perang tentu nggak bisa lewat ya pesawat ya. Artinya itu akan membuat, situasi sangat rumit buat Saudi sebagai pengelola ibadah haji. Sehingga memang, situasi ini saya pikir membuat, sebenarnya kondisi saat ini di Selat Hormuz itu juga tidak, terlalu tinggi eskalasinya ya, serangan dari pihak Amerika Serikat itu juga terbatas, misalnya yang diserang itu adalah tanker yang kosong gitu ya, dan, Ya. balasan dari Iran juga terbatas karena memang, saya pikir semua pihak, menyadari ya bahwa ini, situasi sekarang harus, betul-betul dijaga jangan sampai ada perang besar. Karena, kalau Saudi sampai betul-betul marah kepada Amerika Serikat, tentu Amerika Serikat akan betul-betul, kehilangan sekutu pentingnya di kawasan ya. Oke. Mas Ridwan, saya baru membaca artikel ini, Prime Minister Netanyahu bilang bahwa pengayaan uranium Iran harus diakhiri atau dihapuskan sebelum perang ingin benar-benar berakhir begitu. Ini kan lagu lama ya, seperti kaset rusak begitu kita dengar berulang-ulang, dan poin ini pula yang menjadi penegasan dari Iran, sehingga memang menjadi tantangan tersendiri untuk tercapainya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat UAE dan juga Saudi punya formal diplomatic relation ya, ada hubungan diplomatik dengan Israel meskipun tetap menegaskan dengan perjuangan terhadap eksistensi dari negara Palestina. Nah, menurut Anda apakah dengan ketegangan dan dinamika yang terjadi nanti akan bisa memengaruhi hubungan diplomatik antar negara-negara ini dengan Zionis Israel, Mas Ridwan? Ya, saya kira sangat terkait itu ya, berkelindan antara kepentingan dari negara-negara Teluk dengan lobby-lobby dan hubungan diplomatik mereka. Sebenarnya kerjasama itu yang diuntungkan kan Israelnya, lebih diuntungkan sebenarnya dari kerjasama itu, dan saya yakin para politisi, para pimpinan-pimpinan negara Teluk itu juga sudah mulai menghitung ulang. Apalagi sekarang dengan kemampuan Iran yang luar biasa bertahan seperti ini ya, berbagai macam cara Israel untuk mengadu domba atau yang terbaru kan mereka misalnya meniupkan isu bahwa ada faksi di internal Iran yang kemudian ARGC ini lebih dominan dan seterusnya, tapi tampaknya kan dari sisi operasional pemerintahan sehari-hari tampaknya sama sekali tidak menunjukkan itu ya, kekompakannya masih terlihat, kemudian komunikasi komandonya masih dalam satu inline komando kepada Ayatullah Mujtaba Khomeini. Jadi berbagai macam bujukan maut atau fitnah-fitnah palsu dari Zionis Israel itu tampaknya tidak membuat Iran bergeming sedikit pun. Nah, di sisi lain tentu saja negara Teluk kan ini dinamis ya. Mereka pasti menghitung
Kalau dengan Israel saja selama ini mereka misalnya tidak mendapat keuntungan berlebih, kenapa harus melanjutkan misalnya hubungan diplomatiknya? Kalau memang tidak ada gaining yang lebih dari mereka, bahkan kemungkinan bisa kemudian memutuskan hubungan diplomatiknya dan lebih erat lagi bersama dengan Teheran. Kalau itu terjadi ya yang ditiupkan oleh banyak pengamat militer Barat bahwa akan terjadi Pak Yudaika, itu akan terbalik. Yang terjadi akan menjadi Pak Iranika. Iran menjadi satu hub yang akan menghubungkan berbagai macam kekuatan-kekuatan besar di kawasan, termasuk juga dengan Turki. Jangan lupa, Turki, Presiden Erdogan sangat tegas dengan sikapnya terhadap Israel, walaupun mereka tentu saja punya hubungan diplomatik. Dan juga Mesir diam-diam juga menyiagakan pasukan daratnya di Sinai dengan 40.000 pasukan. Jadi ini tampaknya nanti kita akan terus cermati apakah lama-kelamaan Iran ini bisa menggeser propaganda-propaganda Zionis dan kemudian terjadilah apa yang diidam-idamkan banyak pengamat adalah wahdatul ummah atau persatuan umat di kawasan Timur Tengah itu. Oke, baiklah. Sambil kita menantikan perkembangan dari upaya negosiasi ya, karena kalau saya melihat ini ada pergeseran begitu. Kalau dulu setiap kali menempuh upaya diplomasi Amerika Serikat seperti my wish is your command. Jadi apapun tuntutannya harus ditaati, kalau tidak kami akan kembali ke negara kami. Tapi tampaknya dengan Iran ini lebih panjang prosesnya, artinya ada pergeseran di situ, paling tidak mendengarkan tuntutan dari negara yang diajak berdiplomasi. Kita akan nantikan hasilnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.